ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Jemaah sekalian, Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpahan rahmat dan karunia-Nya pada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka untuk menuntut ilmu. Kemudian salam serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, terakhir kita sampai kepada bab yaitu man haqqaqa tauhid dakhala al-jannah bighairi hisab. Siapa yang mentahqiq tauhid atau merealisasikan tauhid, maka dia masuk surga tanpa hisab. Kemarin kita sudah membahas dalil yang pertama, ada dua dalil, tapi dalil yang pertama yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan menjelaskan atau membaca bersama dalil yang kedua, yaitu berupa hadis yang panjang. Hadis yang diriwayatkan oleh Husain bin Abdurrahman. Beliau mengatakan, kuntu inda Sa'id bin Jubair faqala ayyukum ra'a al-kawkaba alladhi inqadda al-bariha. Dari Husain bin Abdurrahman, beliau merupakan tabi'un tabi'in. Ya, Husain bin Abdurrahman merupakan tabi'un tabi'in. Beliau mengatakan, aku pada suatu hari berada di sisi Sa'id bin Jubair. Faqala, siapa yang berkata, yaitu Sa'id bin Jubair berkata, ayyukum wa'al kawkaba alladhi inqadda al-bariha. Siapa di antara kalian yang melihat bintang yang jatuh tadi malam, kata Sa'id bin Jubair. Maka dia menjawab, Husain bin Abdurrahman menjawab, faqultu ana. Dia menjawab, ana. Thumma qultu ama inni lam akun fi salatin walakinni ludirtu. Yaitu aku, katanya, yang bangun tadi malam melihat bintang yang jatuh. Kemudian setelah itu dia langsung menjawab lagi, ya, Husain bin Abdurrahman ini, amma inni, adapun aku, lam akun fi salatin, adapun aku tidak sedang salat ketika itu. Walakinni ludirtu, akan tapi aku disengat oleh kalajengking. Di sini kita melihat pertemanan juga, ya, di sini dari tabi'in, kemudian dari dia berada di sisi Sa'id bin Jubair, merupakan tabi'in. Dia berkumpul. Ini memang di antara tanda kebaikan seorang, ya, dia berkumpul dan berteman dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang soleh, sehingga dia mendapatkan manfaat di situ, ya, dunia maupun di akhirat. Karena bertemu dengan orang soleh, dia akan mengingatkan kita ketika kita bermaksiat, ya, dia akan menyemangati kita ketika kita futur. Paling minimal tidak kita berada di lingkungan yang saleh, sehingga menahan kita untuk tidak bermaksiat. Nah, itu faedah dari kalau kita bertemu dengan orang saleh. Sa'id bin Jubair, dia bertanya kepada Husain bin Abdurrahman, siapa yang melihat? Dia bertanya kepada orang yang hadir pada saat itu, siapa yang melihat bintang yang jatuh tadi malam, maksudnya. Maka menjawab, siapa yang menjawab situ, yaitu Husain bin Abdurrahman. Dia berkata, ana, saya yang melihat. Akan tapi cepat dia setelah itu menjawab lagi agar orang tidak salah sangka. Dia mengatakan, amma ini,
lam akun fi sholatin. Adapun aku tidak sedang sholat, tidak dalam keadaan sholat. Artinya dia terbangun itu bukan dalam rangka sholat malam, tapi karena dia sengat kalajengking. Ini bentuk tawadhu'nya para salafus salih. Dia tidak mau orang menyangka apa yang tidak dia lakukan, ya kan? Pasti orang akan menyangka, oh jadi bangun kok dia melihat bintang jatuh, mungkin dia bangun sholat malam nih, kemudian lihat gitu ya. Tapi dia cepat bilang kalau dia ketika itu bukan sedang sholat, bukan. Agar orang tidak menyangka apa yang tidak ada pada dirinya. Nah, kalau kita sekarang kan malah senang gitu kan, malah kita ngaku-ngaku gitu. Kita tak melakukan sesuatu, kita ngaku-ngaku. Kebanyakan orang seperti itu, butuh pengakuan. Tapi para sahabat soleh, mereka menghindari hal-hal seperti itu. Nah, bentuk tawadhu dan kebersihan hati mereka. Mereka cepat ya, mengkonfirmasi bahwasanya dia tidak sedang sholat pada itu, tapi karena dia disengat kalajengking. Agar orang tidak menyangka hal yang tidak ada pada dirinya. Itu potret gambaran ya sikap para salafus salih. Adapun kita sekarang sedikit-sedikit tampakkan kepada manusia, butuh pengakuan kepada manusia jauh sekali. Bahkan orang-orang yang juga menisbatkan diri mereka kepada dakwah salaf ini. Kemudian qala fa ma sana'ta, maka Said bin Jubair bertanya, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan setelah kamu kena sengat tadi, kena sengat kalajengking? Maka dia menjawab, irtaqaitu, aku meminta ruqyah, atau aku meminta diruqyah oleh seorang. Qala fa ma hamalaka 'ala dzalik, apa yang membuatmu melakukan hal tersebut? Apa yang membuatmu melakukan perbuatan tersebut? Perbuatan apa? Yaitu meminta diruqyah. Nah, ketika dia sengaja meminta ruqyah, maka Said bin Jubair bertanya, apa dalilnya gitu? Apa landasan dia berbuat seperti itu? Nah, maka yang menjawab, haddatsana, qultu hadisun haddatsanahu asy-Sya'bi, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan kepada kami oleh Asy-Sya'bi, katanya. Sya'bi ini merupakan tabi'in. Qala wa ma haddatsakum, apa yang dia ceritakan atau riwayatkan kepada kalian. Jadi ini adalah seorang muslim ya. Seorang muslim, apalagi orang yang menisbatkan dirinya kepada salafus saleh, maka dia harus ada dasar, landasan ketika dia melakukan sesuatu, terutama hal-hal yang berkaitan dengan ibadah. Dia harus ada landasan, minimal asal. Minimal asal itu adalah ucapan para sahabat, atau ucapan para imam bisa dikatakan. Kalau tidak ada dalil, minimal asal. Apa yang diriwayatkan kepada kalian, kata Said bin Jubair. Qultu, maka Husain bin Abdurrahman mengatakan, haddatsana an Buraidah ibn al-Husayb, telah meriwayatkan kepada kami, telah meriwayatkan Sya'bi kepada kami dari Buraidah bin Husayb, seorang sahabat radhiyallahu anhu, annahu qala, dia berkata, la ruqyata illa min 'ainin aw hummatin, tidak ada ruqyah kecuali pada dua penyakit, yaitu dari ain, kemudian dari humah. Humah itu panas yang disebabkan atau racun yang disebabkan oleh sengatan binatang, kalajengking dan yang semisalnya. Itu landasan dia melakukan hal tersebut. Dia meminta diruqyah berdasarkan hadis dari sahabat Buraidah. La ruqyata illa min ainin aw hummatin. Tidak ada ruqyah
kecuali dari ain, ya penyakit ain, pandangan hasad, dan humah, itu bekas atau terkena sengatan binatang. Nah ini ya, hendaknya kita setiap muslim ada dasarnya ketika dia melakukan suatu perbuatan itu, harus ada dasarnya. Jangan ikut-ikut saja atau tidak tahu dasarnya apa, ya. Saya tidak tahu dasarnya apa. Oh, B berkata begini, orang ini melakukan ini, oh nenek moyang saya melakukan ini. Bukan seperti itu, tapi dalil atau minimal ada perbuatan para sahabat. Karena sahabat tidak mungkin melakukan kesesatan, ya. Nah, kemudian qala qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Sungguh baik, kata Sa'id bin Jubair, sungguh merupakan sikap yang baik seseorang yang berhenti dari apa yang dia dengar. Sungguh sikap yang baik orang yang mencukupkan dirinya dari apa yang dia dengar. Maksudnya perbuatan yang dilakukan oleh Husain bin Abdurrahman ini ketika dia minta ruqyah ini merupakan perbuatan baik karena dia telah melakukan apa yang dia dengar. Ada dalilnya, gitu kan. Nah, dia tidak melakukan sesuatu kecuali dengan dalil. Ini juga bagian dari adab seorang muslim atau penuntut ilmu, ya. Dia tidak melakukan sesuatu kecuali ada landasannya. Tidak boleh melampaui batas. Harus ada landasannya apa yang dia lakukan. Walakin, akan tetapi, kata Sa'id bin Jubair ini, haddatsana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, akan tetapi katanya telah meriwayatkan kepada kami Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa'id bin Jubair ini secara tingkat dia lebih tinggi tingkatannya dari Sa'id bin Abdurrahman. Sa'id bin Abdurrahman tabi'in, ya. Sa'id bin Jubair tabi'in. Dia langsung belajar kepada Ibnu Abbas. Akan tetapi bayang tengok, dia tidak menyalahkan, ya. Ini sikap seorang ulama salafus saleh ketika ingin membantah atau ingin menjelaskan mungkin ada kekeliruan pada orang lain. Dia tidak, ente salah itu, ente ini pendapat keluarnya seperti ini loh, gini salah, ente mungkin hadis itu tidak seperti itu dibilang. Akan tetapi katanya kami mendengar dari Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa? Dia mengatakan annahu qala uridat alayya al-umam. Diperlihatkan kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat-umat. Ya, diperlihatkan kepadaku umat-umat. Wa ra'aitu an-nabiyya wa ma'ahu rahtu. Dan aku melihat ada seorang nabi yang bersamanya beberapa orang saja pengikutnya. Al-waqtu itu bilangan dari 3 sampai 9, tidak sampai 10. Wan nabiyya wa ma'ahu rajulu wa rajulan. Kemudian ada seorang nabi yang pengikutnya cuma 1-2 orang saja. Wa nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Dan seorang nabi yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Ini juga sebagai ulama mengatakan tasliyah, hiburan atau semacam hal kabar gembira bagi setiap siapa saja yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik dia seorang dai ataupun orang yang berdakwah kepada keluarganya atau berdakwah sesuai dengan kemampuannya. Ya. Bahwasanya tugas kita hanya dakwah saja. Orang terima, alhamdulillah, tidak terima bukan urusan kita. Hidayah itu milik Allah. Bahkan nabi yang mereka mendapatkan wahyu, ditolong dengan mukjizat, tidak ada pengikutnya. Walaysa ma'ahu ahad, kata Nabi SAW. Tidak ada pengikutnya sama sekali. Nabi loh. Ya, sedangkan kita manusia biasa yang banyak dosa, ya kan? Ini juga sebagai bantahan bahwasanya patokan kebenaran itu bukan banyaknya pengikut, ya. Patokan kebenaran bukan banyaknya pengikut.
bukan banyaknya followers kalau masa sekarang. Bukan. Ya. Kebenaran itu apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Ya. Tengok para nabi, ya. Orang apa lagi? Nabi itu kan orang saleh yang tidak pernah buat kesalahan, dosanya diampuni sudah, punya mukjizat. Tetapi tidak ada yang mengikuti. Ada nabi yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Nah, ini adalah kabar gembira bagi kita agar kita tidak bersedih hati ketika kita berdakwah, menyampaikan suatu kebenaran atau menasihati seseorang, orang tersebut tidak menerima atau tidak mengikuti kita, maka itu bukan urusan kita. Ya Allah yang berikan petunjuk. Allah katakan adalah innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Nah, Allah katakan kepada Nabi Muhammad ketika pamannya meninggal dalam keadaan kafir. Allah katakan apa? Innaka la tahdi man ahbabta. Sungguhnya engkau Muhammad tidaklah dapat memberikan petunjuk kepada orang yang kamu cintai, walakin Allah yahdi man yasha. Kan tapi Allah yang memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Nah, banyak ayat yang lain juga, wa ma 'alaika illal balagh. Tidak ada hak atasmu kecuali menyampaikan saja. Ya, begitu juga kita menasihati seorang. Ya, kita menasihati seorang teman kita, orang tua kita, saudara kita, istri kita, semuanya. Tugas kita adalah hanya sampaikan saja nasihat itu dengan cara yang terbaik. Sampaikan dakwah dengan cara yang terbaik. Urusan dia terima dan terima itu urusan dia sama Allah. Dengan itu kita tidak apa? Kalau kita sudah memahami dengan benar, kita tidak akan sakit nanti kita menyampaikan suatu nasihat orang tidak menerima. Ya. Kadang-kadang kita seperti itu. Kita itu kadang kalau ngasih nasihat itu kita maunya itu orang itu harus langsung manut gitu, langsung ikut gitu ya. Nah, kalau tidak ikut, ini kan harus menang, gitu kan? Nggak bisa seperti itu. Ya, mau terima alhamdulillah, tidak terima ya udah. Nah, Allah yang membukakan hati mereka, bukan kita. Cuma kita itu kadang seperti itu. Kalau ada nasihati ya, pengennya nasihat kita diterima. Sebaliknya kalau dinasihati tidak mau. Nah, ini kacau orang seperti ini. Menasihati paling baju gitu kan, nomor satu nasihati, jadi nasihati balik tidak terima. Nah, jangan seperti itu. Nah. Kemudian lanjut dari hadis tersebut, Idrobi Ali sawadun azim. Kemudian setelah itu ditunjukkan, diperlihatkan kepada Nabi SAW sekelompok yang banyak, ya, kelompok umat yang banyak. Fazanantu annahu ummati, maka aku menyangka kalau itu adalah umatku, kata Rasulullah. Wakilali, tapi dikatakan kepadaku, haza Musa wa qaumuh. Ini adalah umatnya Musa. Ini adalah Musa dan kaumnya. Ya, umatnya dari Musa juga umat yang banyak. Ya. Kemudian fa nazartu fa iza sawadul azim. Kemudian aku melihat lagi, dan aku melihat sekelompok yang banyak. Faqila li hadhihi ummatuka. Maka ketika Rasul melihat ini sekelompok yang banyak lagi, maka katakanlah kepada Rasulullah, ini adalah umatmu. Wa ma'ahum 70,000 yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin wala 'azab. Nah, dan bersama dengan mereka ini ada 70,000 golongan yang masuk surga tanpa hisab wala azab, tanpa perhitungan dan tanpa azab. Summa nahadha fa dakhala manzilah. Kemudian Rasulullah pergi meninggalkan tempatnya. Ya, Rasulullah masuk ke dalam rumahnya atau mana itu. Faqala an-nas bi ulaik, maka manusia pun heboh, ya. Karena sudah diceritakan bahwasanya ada golongan yang masuk surga tanpa hisab wala azab, maka manusia, para sahabat yang lain mendengar ini heboh. Mereka pun menerka-nerka, ya, mencari-cari apa sebab
orang-orang tersebut bisa masuk surga tanpa hisab wala azab. Maka sebagian mereka mengatakan faqala ba'duhum fala'allahum alladziina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin mereka itu adalah orang yang selalu membersamai Rasulullah sallallahu, kata sebagian yang lainnya. Kemudian sebagian lain mengatakan la fala'allahum alladziina wulidu bil Islam falam yusyriku billahi syai'a. Atau mungkin mereka adalah orang yang lahir dalam keadaan Islam dan tidak berbuat kesyirikan kepada Allah dengan sesuatu apapun. Nah, ini mindset pola pikirnya sahabat. Ketika dikatakan bahwasanya ada sekelompok golongan yang masuk surga tanpa hisab wala azab, apa yang terpikirkan mereka? Apa amalan yang menyebabkan mereka masuk surga? Ya. Jadi apa amalannya gitu. Ini mindsetnya sudah terbentuk ya, bahwasanya surga itu mendapatkannya dengan amalan, bukan dengan mendatangi Habib fulan. Oke, fulan minta berkah gitu ya. Atau minum air berkah, minta syafaat kepada fulan. Enak sekali kalau gitu ya. Nah, datang ke Habib fulan minta syafaat, otomatis tidak bersyafaat dan masuk surga. Enak sekali seperti itu. Tapi itu tidak. Yang para sahabat tidak. Kalau pikir tidak seperti itu. Tapi apa amalan yang menyebabkan mereka masuk surga? Jadi yang dicari adalah amalannya, bukan mendatangi bulan. Seandainya kalau mereka tidak, padahal mereka ada Rasulullah langsung, gitu kan? Kan enak langsung minta syafaat kepada Rasulullah tanpa beramal, kalau gitu kan enak langsung kepada Rasul. Tapi tidak, karena mindsetnya sudah benar, pola pikirnya sudah benar, bentuk benar, bahwasanya ada amalan yang menyebabkan mereka seperti itu. Tapi orang sekarang dia pengen simple gitu ya, pengen masuk surga tanpa beramal. Nah, kan pikiran kita kan memang seperti itu rata-rata. Nah, kalau bisa simple ngapain dipersulit gitu kan? Kalau bisa, bahkan lebih parah, organisasi ya, siapa yang masuk organisasi ini maka masuk surga, kan? Selain organisasi masuk neraka. Ini berat sekali ya seperti itu perkataannya. Nah, ya para sahabat tidak ada yang pikiran seperti itu. Mereka langsung berpikir amalan apa yang menyebabkan mereka masuk surga. Mereka pun menerka. Wazaka wa asya, mereka pun menyebutkan alasan-alasan yang lainnya. Kemudian setelah itu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun keluar dan mengabarkan apa alasan kenapa mereka masuk surga tanpa hisab wal azab tadi. Yang pertama Rasulullah faqala humul ladzina la yastarqun. Nah, ini kalimat bantahan dari tabi'in tadi yang dia meminta ruqyah. Ya. Maka Rasulullah orang yang tidak meminta ruqyah. Pertama, golongan orang yang masuk surga tanpa hisab wal azab adalah pertama yang tidak minta ruqyah. Karena ruqyah ini kata ulama dia menafikan kesempurnaan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bukan berarti minta ruqyah ini haram, tidak ya. Karena ada mungkin sebagian salah paham bahwasanya tidak boleh minta ruqyah. Ini salah paham. Ini tentang keutamaan saja, bukan masalah halal dan haram. Tentang keutamaan. Lebih utama adalah tidak meminta ruqyah. Tapi kalau dia ulama mengatakan di antaranya Syekh bin Baz rahimahullah menjelaskan kalau memang dia sangat darurat sekali, ya, mengharuskan dia ruqyah, maka insya Allah dia tidak masalah dan dia tetap punya kesempatan untuk masuk ke dalam golongan 70.000 tadi, ya, walaupun dia minta ruqyah, asalkan tawakalnya tadi tetap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan kepada si ruqyah. Biasanya kan ada orang yang menggantungkan tawakalnya kepada sebab, ya, bukan kepada yang menyebabkan, itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kan mengulangi tawakalannya.
bahkan bisa masuk ke dalam syirik kecil, gitu kan? Nah, ini yang menyebabkan seorang itu apa? Tidak bisa masuk ke dalam golongan 70.000 yang masuk surga tanpa hisab wal azab tadi. Itu dia menggantungkan tawakalnya kepada sebab tadi, kepada ruqyahnya atau kepada ruqyahnya. Nah, padahal itu hanya wasilah saja, ya, yang menyembuhkan Allah, bukan ruqyahnya, bukan ayat Al-Qur'annya, bukan ruqyahnya, tapi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi boleh minta ruqyah, boleh, tidak masalah. Nah, tapi kalau memang tidak darurat, sebaiknya tidak usah minta ruqyah. Nah, karena di hadis yang lain juga ada yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah memerintahkan Aisyah untuk meruqyah, dan para sahabat juga diperintahkan untuk berobat. Tidak masalah, ya. Selama itu darurat maka tidak masalah. Kemudian yang kedua, wala yaktawun. Wala yaktawun, tidak melakukan kai. Ya, kai itu pengobatan yang terkenal di Arab, yaitu dengan besi yang dipanaskan, ya. Kemudian disentuhkan kepada kulit di bagian-bagian tertentu. Ya. Ini makruh, hukumnya makruh. Tapi dia memang obat yang ampuh, ya. Bukan sebagai dikatakan ada penyakit yang sulit sembuhnya itu dengan kai itu seolah sembuh. Makanya ada pepatah mengatakan atau ucapan-ucapan orang mengatakan akhir dawa al-kai, itu obat yang paling akhir adalah kai. Artinya itu adalah apa ya? Sudah mentok lah, itu tidak ada jalan lain lagi lah. Walau itu, nah, kai itu. Kemudian wala yatatayyarun. Kemudian dia tidak berbuat tatayyur. Nah, tidak berbuat tayar, menganggap sial atau keberuntungan dengan suatu kejadian atau sebab yang tidak ada hubungannya sama sekali, tidak ada sebab akibatnya sama sekali. Ya, misalkan apa? Orang kenapa disebut tatayyur? Tayyur itu kan burung, ya. Orang itu dia tuh kalau dulu mereka jahiliyah itu kalau mau keluar rumah, mau kerja atau apa, mereka keluar, mereka lemparkan burung. Burung terbang ke mana ini? Kalau terbang ke kanan, oh berarti hari keberuntungan, mereka berangkat. Terbang ke kiri, makanya hari sial, mungkin makanya hari berangkat. Saya sebut tayyur, kata tayyur itu burung, tayyur. Tapi kita banyak sekali, ya, menganggap angka 13 angka sial, ya, sehingga di hotel-hotel ada angka 13, di lift ada angka 13. Apalagi banyak, ya, sama Indonesia menganggap sial atau bahasanya keponan, ya. Nah, itu tidak boleh juga, ya. Makan nih, kalau tak makan, dijamah. Kalau orang Melayu itu dijamah. Jamah itu colet gitu. Minimal lah, kalau tak mau makan dijamah aja gitu. Nanti keponan, nanti dapat musibah atau apa gitu. Nah, tidak boleh. Ya, hanya tidak ada hubungan sama sekali, tidak ada hubungan sama akibatnya sama sekali. Ya kan? Mungkin ya kalau kita dulu bagus sekali, ya. Mungkin biar orang itu makan gitu loh, tidak dihidangkan jadi makan gitu, yang jadi makan gitu, ya. Nah, cuman ya caranya salah gitu kan. Makan tak boleh tak dihabiskan, mati ayamnya gitu. Mati orang tuanya, mati, wah berat lagi kan. Nah, itu anggapan sial atau keberuntungan dengan hal-hal yang tidak ada hubungannya sama sekali sebab akibatnya, itu tatayyur namanya, ya. Itu bisa masuk ke dalam syirik kecil. Nah, orang yang tidak berbuat seperti ini. Kemudian yang terakhir, wa ala rabbihim yatawakkalun. Nah, dan kepada Rabb mereka bertawakal. Nah, mereka mengantungkan tawakal mereka sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sifat-sifat orang yang masuk surga tanpa hisab wala azab. 70.000 nih jemaah sekalian, kita tidak termasuk.
Sahabat dia udah berapa? Ya, belum lagi ulama-ulama setelah yang tabi'in. Masuk lagi kita bukan? Akan masuk. Tapi ada kamu gembira. Ya, disebutkan di hadis yang lain, disebutkan bahwasanya bersama dengan setiap 1000 setiap orang itu ada 70.000 berikutnya. Ya, setiap 1000 dari 70.000 itu ada 70.000 lagi yang mengikutinya. Nah, mungkin kita bisa masuk ke situ. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang masuk surga tanpa sebuah rahasia tersebut. Ya, berdoa saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyempurnakan tauhid kita. Nah, kalau berdasarkan hanya 70.000 nya kita bakal dapat tak masuk kita. 70.000 nya tak masuk kita. Kalau cuma 70.000, kita ini adalah umat terakhir. Kita ini umat terakhir, umat yang ke 70 kata Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan antum tufuna sab'ina umatan. Kalian itu adalah penyempurna dari 70 umat. Kemudian Rasulullah mengatakan wa antum khairuha wa akramuha. Antum adalah umat yang terbaik dan termulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita umat terakhir. Maka 70.000 saja ya, saya kita tidak bisa masuk ke dalam golongan tersebut. Kemudian faqama Ukasyah bin Mihsan, maka berdiri Ukasyah bin Mihsan, ya, seorang sahabat radhiyallahu anhu. Dia berkata, "A'udzullaha an yaj'alani minhum." Ya Rasulullah, doakan kepada Allah untukku agar aku masuk ke dalam golongan mereka. Ya, gercepnya, Ukasyah dia cepat responnya. Jadi kalau Rasulullah menceritakan ini, dia langsung minta didoakan Rasulullah agar dia termasuk golongan tersebut. Maka Rasulullah menjawab, "Anta minhum." Maka Rasulullah menjawab, "Engkau termasuk di antaranya." Ini antara bentuk tawassul yang dibolehkan, ya. Minta didoakan kepada Rasulullah. Yang tidak boleh itu kita berdoa langsung kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kabulkan hajat saya." Nah, itu tidak boleh. Ya. Tapi minta didoakan kepada Rasulullah, apalagi ketika Rasulullah masih hidup, ya, maka itu boleh. Dibolehkan dalam Islam. Minta didoakan orang soleh, ya, orang yang kita anggap soleh, kita minta doakan dia agar dia mendoakan kepada Allah. Itu dibolehkan. Yang tidak dibolehkan itu perbedaannya sedikit sekali, ya. Perbedaannya sangat sedikit sekali. Antara yaitu ucapan di sini kata sini, wahai Rasulullah, doakan kepada Allah. Atau kalau kita berdoa, ya Allah, kita berdoa kepada Allah, tetapi melalui perantara Rasulullah SAW. Itu sama saja kita berdoa kepada Allah, tapi melalui perantara Rasulullah. Kita minta doakan kepada Rasulullah, itu boleh. Tapi kalau kita berdoa kepada Allah, kepada Rasulullah langsung, kepada wali-wali yang sudah meninggal, itu tidak boleh. Itu bisa masuk ke dalam kesyirikan. Maka Rasulullah jawab, "Anta minhum." Maka kamu termasuk golongan tersebut. Summa qama rajulun akhar. Maka ada lagi yang lain berdiri, ya. Sahabat yang mendengar ini berdiri. "A'udzullaha an yaj'alani minhum." Maka dia juga berkata sebagaimana Ukasyah berkata, "Doakan ya Rasulullah kepada Allah agar aku masuk ke dalam golongan orang-orang tersebut." Maka Rasulullah menjawab, "Sabaqaka biha Ukasyah." Engkau sudah didahului oleh Ukasyah. Nah, Rasulullah tidak menjawab inti dan Rasul itu. Karena itu bakalan menyakiti hati, ya. Nah, tapi Rasulullah jawab dengan jawaban yang sangat indah sekali. Kamu sudah didahului oleh Ukasyah. Artinya tidak bisa lagi, tidak bisa didoakan lagi. Karena kalau ini dibuka pintunya bakalan minta semua nanti. Ya. Nah, makanya langsung tutup dengan cara yang bagus sekali. Sabab Ukasyah, yaitu engkau sudah didahului oleh Ukasyah. Nah, itu, ya,
sifat-sifat orang yang masuk surga tanpa hisab wala azab, ya. Orang yang tidak minta diruqyah, minta dikai, tidak tiawah melakukan tiawah, menganggap sia atau beruntung suatu perbuatan, kemudian bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tawakal yang sempurna. Di sini juga tadi disebutkan ya bahwasanya Sa'id bin Jubair ini beliau membantah, sebenarnya beliau membantah ini ya, tapi membantahnya tidak kelihatan seperti membantah ya. Nah, tadi kan dia berdasarkan siapa? Usaid bin Maun tadi mengatakan dia melakukan ruqyah. Nah, karena berdasarkan hadis yang sampai kepadanya. Tapi Sa'id bin Jubair ini ingin menjelaskan bahwasanya meminta ruqyah ini perbuatan yang dapat menyebabkan seorang tidak masuk ke dalam golongan 70.000 tadi. Tapi dia menyebutkan bantahnya dengan cara yang terbaik sehingga kita membacanya tidak semacam bantahan, gitu kan? Nah, begitulah seharusnya sikap kita sebagai penuntut ilmu ya. Nah, sebagai orang yang sudah ngaji ya, ketika kita mendapatkan teman kita beramal dengan suatu amalan dan dia punya dalil, kita melakukan amalan sebaliknya yang menyelisihi dia, kita juga punya dalil. Maka jangan kita langsung ini sesat ini gitu, itu salah. Yang benar begini gitu ya. Nah, ini ustaz tempat anda ngaji seperti ini ya, karena khilaf itu ya ada yang muktabar ya, khilaf itu ada yang dianggap. Khilaf itu muktabar. Jadi selama ada dalilnya masing-masing, maka dia dianggap artinya boleh. Ya. Nah, kecuali tidak ada dalilnya. Nah, ini bukan tidak boleh itu adalah berselisih, tapi tidak ada dalilnya. Tidak ada landasan dalil dari Al-Quran maupun Sunnah. Nah, kita boleh bersikap keras terhadap diri kita. Kita memilih fatwa yang keras untuk diri kita tidak masalah, itu malah bagus, sikap kehati-hatian. Tapi tidak boleh kita terapkan kepada orang lain. Ya, orang lain mengambil fatwa yang ringan menurut dia atau sesuai kemampuannya, tidak masalah selama tadi jangan masalah karena khilafiyah tadi. Nah, kita ini kadang ingin orang itu seperti kita begini, orang ingin seperti begini juga. Nah, ya selisih sedikit langsung dicap keluar dari Ahlussunnah. Ini sikap yang ekstrim, ya, sikap yang melampaui batas. Karena fatwa itu yang namanya fatwa ya bisa diterima bisa tidak. Ya, fatwa itu tidak mengikat. Selama masing-masing ulama memiliki dalil, ya, tapi tentu lebih selamat kita mengikuti jumhur ya, mayoritas ulama yang mendekati kebenaran, itu lebih selamat sama. Tapi Allah misal. Ya, ini mungkin kita lanjutkan pertemuan selanjutnya yang sepanjang soalnya. Ada 3 lembar bahasa. Tapi mungkin ada pertanyaan sebenarnya.